Oke, kali ini tentang es pinjam dan spy letter, yang mana ini adalah produk Shopee. Ini banyak banget loh yang galbay, yang terjebak ya. Mungkin ya kita nggak heran lagi ya, karena juga Shopee kan juga sangat diminati oleh beberapa atau sebagian dari kaum muda, khususnya yang wanita gitu loh ya, karena mereka juga tergiur dengan limit-limit belanja dan segala macam ya, akhirnya tergiur masuk ke es pinjam dan habis itu juga galbay gitu loh ya. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah banyaknya tekanan yang datang dari debt collector. Apa yang harusnya kita lakukan? Bisa nggak ini kita lunasi saja tanpa perlu kita bayar? Ya, begitu nggak sih keinginan teman-teman semuanya? Tapi seperti biasa, yang mau mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang mau mendukung boleh didukung dulu, karena satu supportan dan dukungan dari Anda itu sangat berharga banget buat saya ya, terutama untuk perkembangan channel ini. Dan saya pun juga masih tetap semangat memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya ya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Di situ ada 3 pilihan. Anda mau masuk ke grup WhatsApp boleh, berbicara dengan rekan saya boleh, atau Anda mau ngambil nomor pribadi saya langsung telepon, insya Allah juga boleh ya. Anda bebas, kalau memang mau ngambil nomor pribadi saya, Anda telepon saya, kita berdiskusi, dan saya tunjukkan nanti bagaimana caranya supaya Anda bebas dan terlepas dari jeratan ini ya. Silahkan dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung juga. Mengenai galbay di Shopee ataupun es pinjam dan spy letter, ini masih banyak yang kebingungan saya perhatikan gitu loh. Yang mana juga dari pihak penagih hutang dari es pinjam ataupun spy letter terkadang juga melakukan penekanan-penekanan kecil, tapi ini sangat berpengaruh ya. Dan apakah ini bisa kita lunasin aja sementara kita sudah nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar? Dan kira-kira apa sih resiko yang akan kita dapatkan? Begitu nggak sih buat teman-teman semuanya yang galbay di Shopee, spy letter dan es pinjam? Ini ada contohnya di sebelah saya ini. Untuk surat somasi sebaiknya kami kirim ke alamat tempat tinggal atau ke RT atau RW setempat. Ya, oke. Dari kepala suratnya memang mengganggu pemikiran teman-teman semuanya. Tapi percayalah, ini hanyalah bagian kecil dari sebuah penagihan. Kenapa? Kenapa mereka berupaya melakukan hal seperti itu? Ya tujuannya ya melakukan penekanan kecil aja, tapi ini berpengaruh ya buat orang yang galbay, buat orang yang telat. Pasti dia akan berpikir, wah ini gila ini kalau sampai dikirim ke RT, ke RW, ini kan konsepnya luas banget kan, seperti itu. Padahal mereka tidak akan melakukan. Ini hanyalah bagian dari skenario mereka saja. Ya, jadi kalau teman-teman mendapatkan yang seperti ini, coba disimakin dulu ya. Karena tim lapangan kami sedang meminta izin ke ketua RT atau RW setempat sehingga didampingi menuju ke rumah keluarga Anda. Disayangkan kalau nanti gara-gara tunggakan spy letter dan es pinjam Anda yang nggak seberapa, Anda jadi perbincangan keluar. Berarti ada penagihan yang dengan melakukan ancaman. Anda masih ingat saya bilang apa? OJK mengeluarkan ada 3 larangan. Pertama, dilarang melakukan penagihan dengan ancaman. Kedua, dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan dengan tekanan fisik maupun verbal. Ya, Anda harus paham dulu. Dan ketika hal ini mereka ucapkan, ini terlepas hanya sebatas kiriman WhatsApp saja atau kiriman email saja. Ya, yang pada dasarnya ini sebenarnya tidak ada mengganggu ke diri Anda. Konsepnya mereka hanya menyuruh Anda bayarkan sekarang juga. Ini kan hanya chatan singkat. Ini harusnya ada sambungan chatannya. Nanti sambungan chat untuk keduanya, biasanya mereka akan melampirkan kalau memang Anda tidak mau dikunjungi oleh pihak ketiga kami, sebelum orang itu bergerak ke lapangan, Anda selesaikan pembayaran Anda sebelum jam 3 sore. Seperti itu nggak sih? Ya,
Jadi teman-teman yang seperti yang mendapatkan chat ini, nggak usah baper juga, nggak usah takut juga. Ya, kita juga memang harus salah satu, kalau memang kita terjebak di pinjol, ya kita harus mempersiapkan mental kita, karena kita akan menghadapi beberapa cara dan pola dari debt collector yang akan melakukan penagihan. Tapi kita bisa cerna, kalau ucapan debt collectornya mengarah ke 3 larangan yang diterbitkan dalam aturan OJK, walaupun si pinjolnya tidak mentaati aturan tersebut, kita sebagai debitur dan sebagai warga negara yang baik juga mengikuti aturan yang telah ditetapkan bersama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi nggak harus juga kita baper. Anda kan selalu bertanya nih, Bang Medi, ini benaran atau tidak? Bang, benaran bang, kalau misalnya dia datang ini gimana, ini gimana? Anda itu sudah fobia duluan. Anda sudah ketakutan duluan. Padahal ini hanya katanya, bukan faktanya. Ya, kalau Anda pengen menjawab hal ini, ya kalau memang mental Anda ada ya, bagi yang Anda mental. Kalau Anda pengen jawab ini, ya sudah. Kalau Anda sudah mengucapkan seperti itu, ini jawabannya ya. Kalau Anda sudah mengucapkan seperti itu, saya tunggu Anda di alamat saya sesuai dengan data yang ada di sistem Anda. Ya, insya Allah saya ada di lokasi, insya Allah saya ada di rumah. Selesai perkaranya sampai di situ. Paling kalau si DC-nya geram dengar jawaban Anda, paling juga Anda dicaci maki, tapi mereka tidak menyebutkan lagi nama-nama aplikasinya. Ya, jadi nggak harus takut ketika ada chatan seperti ini, chatan seperti itu. Anda nggak usah takut. Ya, lawan rasa takut Anda. Kalau Anda tidak melawan rasa takut Anda akan dibawa oleh rasa takut itu. Dan terjadilah kebuntuan dalam pemikiran, akhirnya dengan kasus-kasus yang beberapa yang viral, mungkin nekat mengakhiri hidup, kabur dari rumah, minum racun, loncat dari gedung, dan macam-macam gitu loh. Makanya penting juga, selain kita ada baperan ya dalam perasaan kita, tapi logika kita juga penting. Ya, dia datang dengan RT dan RW, apa salahnya? Itu logikanya. Apa salahnya? RT dan RW tugas mereka adalah menjamin keamanan, ketentraman antar warga. RT RW tidak bisa ikutan menagih. Ya, itu logikanya. Jadi Anda nggak perlu takut hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan hal-hal yang seperti ini dari yang mereka katakan dari SPayLater dan S-Pinjam, tanyain ke diri Anda masih mampu atau tidak. Kalau sudah tidak mampu, ya sudah persetan aja lah dengan hal itu. Alih-alih risikonya cuma satu, BI checking. Ya. Oke, ini ada lagi, ini dari mana? Ini satu lagi, tapi mereka sudah tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi kalau mereka sudah tidak menyebutkan nama aplikasi, berarti ini adalah ancaman buta ya, oke? Selamat pagi, mohon bantuannya untuk disampaikan kepada saudara, mohon maaf, tim visit eksternal akan lakukan penjemputan Avanza B5243 CZC. Ini nomor plat nomor siapa sih yang diucapin oleh debt collector? Intinya debt collector itu tidak akan mungkin datang pakai mobil gitu loh ya. Bukan kita mengukur soal kemampuan mereka, berapa lagi biaya operasional mereka di jalan nantinya. Tapi ini cuman gimmick doang ya. Nggak usah Anda terlalu memfokuskan gitu loh. Untuk menyelesaikan tagihan, bayarkan hari ini untuk menghindari penagihan lunas di tempat pada tanggal 11 sampai tanggal 14 Oktober 2023 atau jam menyesuaikan sikon tim eksternal. Silahkan selesaikan tagihan melalui aplikasi malam ini pada tanggal 10 Oktober 2023. Terima kasih. Ini debt collector bodoh ini. Ya. Ini debt collector bodoh, teman-teman nggak usah ikut-ikutan bodoh juga. Kenapa saya bilangin bodoh? Contoh, dia bilangin di sini, silahkan selesaikan tagihan melalui aplikasi maksimal malam ini tanggal 10 Oktober 2023. Aplikasinya apa? Ya, dia tidak menyebutkan satu patah kata pun dia dari aplikasi mana. Nggak bisa Anda tebak. Nggak bisa. Kalau Anda hanya terjebak di satu aplikasi, oke, Anda bisa tentukan. Tapi kalau Anda terjebak di 5 aplikasi dengan bersamaan jatuh tempo, ini kacau. Ya, jadi debt collector seperti ini Anda nggak perlu takuti. Mereka melakukan penagihan terhadap diri Anda sudah ketakutan, dan plat nomor yang mereka sebutkan ini asbul, ya, atau asal comot dari plat nomor orang lain. Ya, itu buat teman-teman semuanya, dan ini sebenarnya lebih ke urusan kayak mana ya?
ya sudahlah debt collector, pokoknya abaikan aja deh gitu loh. Ya kalau Anda capek-capek nanti sudah ganti aja nomor Anda. Anda ganti aja nomor Anda semuanya. Ya. Anda cabut kartu, reset HP ke dalam pabrik, udah selesai itu. Yang penting Anda praktekin deh, Anda praktekin aja ganti nomor dulu gitu loh. Ya, ini masih ada dari S-Pinjam dan SPayLater juga. Nanti di akhir kita jelaskan ya apa yang harus Anda selesaikan ini. Anda ada di rumah, pihak lapangan kami akan melakukan kunjungan terkait penyelesaian tagihan S-Pinjam dan SPayLater yang belum diselesaikan, didampingi tim kuasa hukum kami agar lebih jelas apakah alamatnya masih sesuai dengan data yang didaftarkan. Pertanyaan saya, kuasa hukum mana yang mau berjalan ikut serta mendampingi debt collector untuk melakukan penagih hutang? Ini kan udah nggak masuk dalam logika gitu loh, ya. Jadi debt collector ini sudah keterlaluan bodohnya. Ya tengok nih ya, nih. Anda ada di rumah, pihak lapangan kami akan melakukan kunjungan terkait penyelesaian tagihan S-Pinjam dan SPayLater yang belum diselesaikan didampingi tim kuasa hukum kami agar lebih jelas apakah alamat masih sesuai dengan data yang Anda daftarkan. Ya jelas dong, ya kan? Ini kan cuma lebih meyakinkan Anda aja supaya sedikit menyentuh pemikiran Anda gitu loh. Orang kan kalau galbay itu kan panikan. Contoh Anda yang selalu, bang benar nggak ini, benar nggak ini. Kan ini yang Anda maksudkan. Benar nggak mereka akan datang ke rumah? Ini mereka nggak akan datang ke rumah Anda. Ya, nggak mungkin juga lawyer itu turun mendampingi debt collector melakukan penagih hutang. Jatuhlah formalitas mereka. Ya pamor dia jatuh. Orang, aduh. Teman-teman gak usah baper ya kalau dapatin seperti ini. Timbang aja dengan logika dan tertawain aja. Kebodohan debt collector sedang ditunjukin. Oke? Mohon pertimbangkan konsekuensi atau risiko terkait nama baik dan data untuk masa yang akan datang. 1. Mempersulit pengajuan kredit baik di perbankan maupun multifinance lainnya. Oke? 2. Nama baik akan dilacak sebagai nasabah kredit macet di SLIK OJK. 3. Kesulitan mendapatkan pekerjaan karena data sudah banyak perusahaan yang melihat SLIK OJK. 4. Penagihan akan dilakukan melalui kunjungan petugas kami dengan didampingi tim kuasa hukum kami. Udahlah, gak usah Anda pikirkan itu ya. Yang penting kalau mereka tidak sesuai dengan aturan, ya, mereka menggunakan penekanan, menggunakan ancaman dengan sifatnya mempermalukan, Anda berhenti bayar, saya jamin hutang Anda lunas semuanya. Ya, harus dari diri Anda. Anda jangan sampai gali lubang tutup lubang lagi. Jangan pinjam uang di aplikasi lain manapun. Jangan cari-cari talangan dana. Satu-satunya Anda bisa menyelesaikan hutang yaitu dengan usaha Anda sendiri. Ya, kalau Anda hari ini menyatakan tidak mampu, ya sudah, Anda akan dihadapkan dengan satu risiko, kemungkinan BI checking atau SLIK. Udah itu aja. Anda bersyukur aja kalau nama Anda masuk BI checking, nama Anda masuk SLIK, berarti ke depannya ada kemungkinan Anda hanya mengandalkan kemampuan Anda, benar-benar mengandalkan skill Anda untuk mencari rezeki buat kedepannya. Jangan lagi gunakan riba. Ngapain Anda memperkaya investor kayak gitu loh. Ya, jadi modal yang paling terbaik itu modal dari diri sendiri. Memang hari ini Anda memang tidak ada modal, kekurangan modal, tapi suatu saat belum tentu. Ya, yang penting tetap berpikir optimis saja, berpikir positif aja. Jangan Anda terbawa suasana dengan tekanan-tekanan bodoh dari debt collector. Anggap aja mereka sudah panik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda pengen jawab, sampaikan ke mereka. Ya sudah, Anda datang saja ke alamat saya tunggu di rumah sesuai dengan data yang ada di sistem Anda. Udah gitu aja. Ya, nggak perlu Anda baper-baper juga. Bang Medi, ini dia beneran datang nggak? Bang Medi, beneran nggak ini? Beneran nggak ini? Yang ada malah mempersulit hidup Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya, khusus Anda yang galbay di Shopee, S-Pinjam dan SPayLater. Anda coba perhatikan lagi cara-cara penagihan dari debt collector. Kalau memang tidak sesuai dengan SOP yang ada, hutang Anda lunas. Coret Shopee-nya, udah selesai. Ganti nomor Anda kalau Anda masih di teror-teror juga. Ya, karena mereka sendiri yang tidak sesuai dengan SOP-nya gitu loh. Ngapain menggunakan ancaman, ngapain melakukan penekanan? Kalau datang ya datang aja lah. Ngapain juga dibilangin pakai penagih, pakai tim kuasa hukum dan segala macam. Emang mau sidang ke sana kan? Enggak. Iya kan? Itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau memang perasaan kita tidak sinkron, perasaan kita tidak mampu menampung dengan tekanan yang banyak, coba pergunakan logika Anda untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Pasti Anda akan menemukan jawaban yang terbaik. Ya, yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.